Dua remaja putri yang merupakan kakak beradik tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Tubuh korban ditemukan terkapar dengan luka tusuk di bagian tubuhnya. Lalu apa motif dari kasus ini? Saksikan liputan mendalam tim Menyikap Tabir bersama saya, Yohana Gabriela. Pertamanya saya kan pengen ngambil barang di dalam, gemboknya saya gerinda. Pas ngambil barang di dalam, saya senggol kaki. Melalui proses penyidikan yang berbasis ilmiah, maka tersangka pembunuhan seorang laki-laki ini menjadi dua, anak KS dan anak PA. Terbunuhnya seorang pria paruh baya di tangan dua anak perempuannya ini sempat menggegerkan warga Durensawit, Jakarta Timur. Korban tewas dengan dua luka tusuk di dada setelah sebelumnya terkapar dihantam papan penggilesan. Entah apa yang merasuki dua anak gadis korban yang masih di bawah umur ini sehingga mereka tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Korban yang merupakan pedagang peralatan rumah tangga ditemukan bersimbah darah di dalam kiosnya di wilayah Pasar BKT Durensawit, Jakarta Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Reynaldi, rekannya yang merasa curiga karena sudah 3 hari korban tidak berjualan. Reynaldi sebelumnya sempat menitipkan barang dagangannya di toko korban. Setelah kios dibuka paksa, Reynaldi dan rekan pedagang lainnya terkejut. Korban ditemukan sudah tak bernyawa. Pertamanya saya kan pengen ngambil barang di dalam, barang teman saya kan taruhnya di sini. Terus tahu-taunya pengen gemboknya saya gerinda. Pas ngambil barang di dalam, saya senggol kaki. Disangka ada orang, terus teman manggil. Pas teman manggil itu ada orang enggak? Udah saya cek ternyata ada orang. Udah saya panggil warga. Saat ditemukan, tubuh korban sudah bersimbah darah terbungkus selimut. Barusan saya lihat ada tusukan, ada bolong dua di samping bolong. Kalau ada senjata tajam? Nggak ada lihat. Peristiwa ini pun dilaporkan ke Polsek Metro Durensawit, Jakarta Timur. Kami melakukan olah TKP dengan paket fungsi reskrim lengkap di sini. Kemudian setelah dilakukan olah TKP ternyata ada dibuka dengan keluarga besar, ada luka tusukan di dada 2. Saat olah TKP, polisi tidak menemukan barang bukti. Namun sejumlah barang milik korban ada yang hilang. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Korban bernama Syafri, pria paruh baya berusia 55 tahun ini, baru 2 bulan menyewa kios di Pasar BKT Pondok Bambu. Kios yang disewa Syafri ini sekaligus menjadi tempat tinggalnya bersama 2 orang putrinya. Setelah dilakukan penyelidikan, kecurigaan polisi menyasar kepada 2 anak perempuan korban, masing-masing berinisial K yang masih berusia 17 tahun dan adiknya berinisial P yang masih berusia 14 tahun. Untuk mengetahui lebih jauh soal kasus pembunuhan ini, tim Menyikap Tabir coba mencari informasi dari sejumlah warga di sekitar Pasar BKT. Di sini kami bertemu Roso, tetangga korban. Roso mengungkapkan peristiwa terbunuhnya Syafri sempat mengejutkan warga sekitar. Ya sebenarnya sih korban kayaknya baik-baik aja ya sama tetangga ya. Walaupun nggak sering gitu sosialisasi, termasuk saya kan suka ngobrol juga sama bapak ini gitu kan.
doang. Dia mungkin jarang keluarnya, mungkin karena kurang sehat gitu, kondisi badannya gitu kan. Paling keluar dia belanja, terus pakai motor pulang gitu aja udah. Rosso juga sempat bercerita mengenai kedua anak perempuan korban. Kadang-kadang bertiga, kadang-kadang berdua. Yang keseringan yang nomor 2 di sini tidur nemenin bapaknya. Kalau yang pertama si Kak itu jarang, dia kesadarannya di sana Citayam Depok. Ya anak biasa kayak pada umumnya ya. Cuman itu kayaknya ini anak akibat pergaulannya, gimana di jalanan penampilannya begitulah kayak anak-anak pang gitu. Iya. Berarti tidak bersekolah, Pak? Putus tengah jalan. Putus sekolah ya. Oke, baik. Tapi kalau sama warga sekitar apakah ramah begitu atau bagaimana, Pak? Ya seingat saya sih kalau ke warung itu kalau belanja paling ya Pak beli es gitu doang udah. Jadi dia fokusnya itu sama HP. Anak-anak sekarang kan biasa gini HP terus. Jadi kalau ngomongnya ala kadarnya aja. Jadi saya itu nggak pernah ngobrol ke yang lain-lain gitu aja. Syafri tewas mengenaskan di dalam kiosnya. Polisi pun mencurigai 2 putri korban yang masih di bawah umur sebagai pelakunya. Pertamanya saya kan pengen ngambil barang di dalam, gemboknya saya gerinda. Pas ngambil barang di dalam, saya senggol kaki. Melalui proses penyidikan yang berbasis ilmiah, maka tersangka pembunuhan seorang laki-laki ini menjadi 2, anak KS dan anak PA. Tewasnya Syafri yang diduga dihabisi oleh 2 anak perempuannya membuat rasa penasaran kami semakin mendalam. Dan pemirsa, kita akan mendalami kasus ini dengan menanyakan Ketua RW 03 yang berada di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Ikuti kami. Selanjutnya, kami menemui Kepala Rukun Warga 03 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Namanya Komar. Menurutnya, ia sempat dihubungi oleh warga yang saat itu menemukan jasad Syafri. Kronologis pertama kali saya tahu ada mayat di wilayah kita itu berawal dari dibukanya pintu itu. Dibukanya pintu toko. Yang buka ini adalah pedagang tisu yang naruh barang, nitip barang di toko dia. Memang pedagang di depan toko dia itu. Karena sudah beberapa hari tutup. Nah pedagang tisu ini kan butuh nafkah. Sehingga dia, kok saya jadi tutup terus gara-gara toko ini tutup. Dia sudah berusaha telepon almarhum. Ternyata korban ini kan tidak diangkat telepon. Mungkin teleponnya mati. Jumat malam Sabtu baru dibuka. Nah setelah dibuka juga dia nggak gegabah, nggak sendiri. Disaksikan sama pedagang paguyuban BKT itu. Setelah digerinda itu dibuka rolling door. Kan suasana gelap karena jam 11 malam. Dinyalain lampu. Setelah nyalain lampu ternyata ada seperti orang tidur diselimutin. Dia tuh siapa yang tidur nih? Begitu dibuka ternyata kelihatannya udah nggak ada ruhnya, udah nggak ada nyawanya ya. Komar pun menceritakan saat pertama kali Syafri hendak menyewa kios di pasar PKT. Ya awal-awal dia telah melaporkan diri bahwa ingin usaha di lingkungan kita, telah lapor RT. Nggak tahu bentuk laporan seperti apa, tapi yang jelas dia udah melapor RT. Kasus tewasnya Syafri, pedagang peralatan rumah tangga di Durensawit, Jakarta Timur ini kemudian ditangani unit Resmo Polda Metro Jaya. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, 2 anak korban pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, apa motif pembunuhan ini? Tak butuh waktu lama,
Dua remaja perempuan yang merupakan anak korban akhirnya mengakui semua perbuatannya. Berdasarkan bukti yang cukup dan telah dilakukan gelar perkara melalui proses penyidikan yang berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, maka tersangka pembunuhan seorang laki-laki ini menjadi dua. Jadi anak KS dan anak PA. Dalam aksinya, mereka pun berbagi peran. Berdasarkan fakta sementara yang telah dikumpulkan dan barang bukti ditemukan oleh penyidik, maka anak PA berperan memukul kepala korban atau bapaknya. Ini kejadiannya sangat memprihatinkan sekali ya. Kakak beradik membunuh bapak kandungnya. Anak PA memukul kepala korban 2 kali dengan kayu papan cucian. Kemudian anak KS diduga menusuk korban atau bapaknya 2 kali dengan pisau dapur. Menurut keterangan K dan P, mereka memang sudah merencanakan pembunuhan ini. Mereka kesal lantaran sakit hati. Alasan tersangka KS melakukan penusukan dan pembunuhan terhadap ayah kandung atau bapak kandungnya ini adalah sementara ditemukan fakta oleh penyidik karena sakit hati. Ya, karena sering dimarahin, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban. Penyesalan kini sudah tak guna lagi. Kedua remaja belia tersebut kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertamanya saya kan pengen ngambil barang di dalam, gemboknya saya gerinda. Pas ngambil barang di dalam, saya senggol kaki. Melalui proses penyidikan yang berbasis ilmiah, maka tersangka pembunuhan seorang laki-laki ini menjadi dua, anak KS dan anak PA. Ada hal yang benar-benar di luar akal sehat dalam kasus terbunuhnya seorang pedagang peralatan rumah tangga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Bagaimana tidak, anak perempuan yang rasanya tak mungkin bisa bertindak keji, apalagi kepada orang tuanya sendiri, ternyata bisa bertindak sadis. Seperti apa sebenarnya kehidupan korban dan keluarganya? Kami menemui Edi, paman Syafri, dan Zul, sepupu Syafri. Edi bertemu dengan Syafri terakhir sekitar 1 minggu lalu sebelum kejadian. Kematian Syafri tentu membuat Edi terkejut. Saya kan pulang dari PIK sini berdagang, sampai di rumah jam 11 baru duduk, datang telepon dari BKT namanya. Ada namanya keponakan juga yang dagang itu. Mete, katanya Mete pergi ke BKT. Ada apa? Saya bilang, ini udah puri nggak ada lagi. Ya udah, saya pakai baju. Baru pakai baju datang lagi telepon. Mete pergi ke BKT, dia katanya berdarah-darah, pergi saya. Kepadanya beberapa waktu lalu, Syafri sempat bercerita bahwa buku tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri miliknya hilang. Ada dugaan putrinya lah yang mencuri. Ya kalau saya mengenal korban karena dia keponakan, saya tahu sifatnya. Kalau sifatnya memang dia agak keras, suka pemarah. Kalau saya dengar situ dia dengan anaknya kurang akur, gak sering pemarah. Karena apa? Saya tanya, ngapa kamu marah-marah dengan anak kamu? Dia sering mencuri duit katanya. Karena dapat dicurinya duitnya gak 3 juta, ngilang 2 bulan. Habis itu pulang lagi. Itu yang marah-marahkannya dengan anaknya. Jadi dia bercerita sama saya. Tabungan saya hilang katanya, ATM saya hilang, memang ada isinya.
Ada katanya, 40 katanya. Yang tahu pinnya siapa? Ya anak saya, yang lain nggak ada. Katanya. Di mana kamu taruh? Buku tabung mau di dalam tas, di dalam ransel, di dalam lemari box lagi. Ya kalau saya punya inisiatif itu nggak ada orang dari luar. Kamu kan tinggal di sini 3 beranak. Di mata keluarga, Syafri merupakan orang yang baik. Kebetulan dia ketua bola di Pasar Minggu. Kebetulan kita punya tim perkumpulan namanya PKP, Persatuan Keluarga Paninggan itu. Nah kebetulan dia juga ketuanya di situ, dia pengurusnya di Pasar Minggu. Nah kebetulan orangnya juga loyal, suka ngajakin teman-teman yang luar dari perkumpulan itu untuk main ke sana, untuk turnamen atau tarkam. Dia sendiri melakukan waktu ekonomi masih bagus. Nah waktu itu mungkin dia berhenti main bola gara-gara ekonomi agak turun, jatuh. Nah itu doang. Tak ada yang menyangka kalau Syafri tewas di tangan kedua anaknya. Keluarga pun menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian untuk memproses kasus ini. Kalau menurut saya sebagai keluarga saya cukup prihatin. Minta saya sebagai keluarga, minta dituntaskan walaupun dia di bawah umur. Tapi saya serahkan kepada yang berwajib. Yang hukum tetap berlaku. Silahkan. Hukumlah yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu permintaan saya. Maka semoganya jadi pelajaran dengan kita semuanya. Kebencian yang begitu mendalam terhadap sang ayah membuat 2 orang wanita yang masih remaja ini kebalik jeruji besi penjara. Siapa menyangka hal ini bisa terjadi? Demikian menyikap tabir kali ini, sampai jumpa pekan depan.